Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu kaffaratun lima bainaha, wal jum'atu ilal jum'ati kaffaratun lima bainahuma, wa Ramadan ila Ramadan kaffaratun lima bainahuma majtunibatil kabair." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat 5 waktu yang kita lakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Jumat dengan Jumat berikutnya, ibadah yang kita lakukan pada hari itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan di antara 2 Jumat tersebut. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan di antara keduanya. Demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita betapa besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Manusia yang senantiasa bergelimang di dalam dosa dan kesalahan telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sarana untuk dapat membersihkan diri mereka dari dosa-dosa tersebut. Allah tidak membiarkan kita hidup dalam keadaan kotor dan bernoda. Allah Subhanahu wa taala telah siapkan segala sesuatu yang dapat membersihkan kita dari noda-noda tersebut, sehingga kita hidup dalam keadaan suci dari dosa-dosa itu. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan kepada kita bahwasanya salat 5 waktu yang kita lakukan itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan selama kita menjalani aktivitas sehari-hari. Salat zuhur dengan salat asar akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Salat asar dengan salat maghrib juga demikian. Maghrib dengan isya, isya dan subuh begitu juga. Sehingga tidak ada kesempatan dosa itu menetap di dalam diri kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapusnya, membersihkannya dengan salat 5 waktu yang kita lakukan. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang yang melakukan salat 5 waktu sehari semalam itu dengan baik dan benar diibaratkan seperti seseorang yang di depan rumahnya ada sungai yang mengalir, kemudian dia mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari. Dapat kita pastikan bahwa orang tersebut akan selalu berpenampilan bersih, tubuhnya akan bersih karena dia mandi membersihkan dirinya. Begitu juga orang yang rajin istiqamah melakukan salat 5 waktu dengan baik dan benar, maka tidak ada kesempatan dosa itu menetap di tubuhnya atau di dalam dirinya, melainkan dia telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jum'atu ilal jumu'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Ini juga merupakan sarana untuk kita membersihkan diri. Bagi orang-orang yang melakukan ibadah di hari Jumat itu dengan benar, dengan baik, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka Jumat itu pun akan membersihkan dirinya. Dan ini sudah menjadi rutinitas kita. Selalu kita melakukan ibadah Jumat. Namun ada satu pertanyaan, apakah ibadah Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ibadah yang bisa atau yang mampu membersihkan kita dari keburukan itu adalah ibadah yang diterima, ibadah yang makbul. Jadi sekarang pertanyaannya bukan sekedar apakah kita sudah melakukan ibadah Jumat, apakah kita sudah melakukan ibadah salat 5 waktu sehari semalam, tapi pertanyaannya bagaimana kualitas ibadah kita itu. Apakah ibadah kita itu sudah layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan kita tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah kita, melainkan rasa lelah saja. Karena memang faktanya ada.
Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang beribadah tapi tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya. Dalam hadis pun demikian. Kita hanya melakukan ibadah itu berupa gerakan-gerakan saja. Kita hanya mendapatkan kulitnya saja, tapi isinya kita tidak dapatkan. Ini yang senantiasa harus menjadi bahan evaluasi kita. Intinya Rasulullah sudah menyatakan ibadah Jumat yang kita lakukan dari satu Jumat kepada Jumat berikutnya kafaratun lima bainahum. Tinggal kita mengintrospeksi, mengevaluasi ibadah kita itu, sehingga ibadah itu mampu membersihkan kita dari dosa-dosa. Yang terakhir Nabi mengatakan wa Ramadan ila Ramadan. Ibadah Ramadan yang kita lakukan dari satu tahun ke tahun berikutnya kafaratun lima bainahuma. Menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa-dosa yang kita lakukan di antara keduanya. Ini juga kita patut evaluasi bagaimana cara kita menjalani ibadah Ramadan. Apakah ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah ataupun tidak? Ini harus menjadi sesuatu yang membuat kita risau. Sebagaimana hal ini telah membuat para sahabat Nabi risau, sehingga mereka beribadah kepada Allah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh. Kemudian 6 bulan setelah itu mereka berdoa agar ibadah Ramadan mereka diterima. 6 bulan mereka berdoa dengan sungguh-sungguh agar ibadah mereka diterima. Dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar mereka dipertemukan kembali dengan Ramadan. Begitulah para sahabat Nabi yang sudah bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, tapi di hati mereka masih resah, khawatir ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak pernah berhenti berharap. Sebagaimana Ibnul Qayyim mengatakan, para sahabat Nabi itu, para salafus salih itu mengumpulkan 2 hal. Pertama, pada diri mereka ada kesungguhan. Yang kedua, pada diri mereka ada rasa takut kalau ibadah yang sudah dilakukan itu tidak diterima. Sungguh-sungguh tapi masih takut. Sementara kita, kata Ibnul Qayyim, pada diri kita ada 2 hal yang kontras dari apa yang dimiliki oleh salafus saleh. Pada diri kita ada kelalaian, kita lalai dalam ibadah, tapi kita merasa aman. Jadi 2 hal pada diri kita, lalai beribadah tapi merasa aman, merasa seakan-akan ibadah itu sudah diterima, seakan-akan kita sudah menjadi penghuni surga. Ini 2 hal pada diri kita yang sangat bertolak belakang dengan apa yang dimiliki oleh salafus saleh. Mereka sungguh-sungguh, rajin, serius, tapi takut. Kita lalai, alpa, sembarangan, tidak serius, tidak istiqamah, tapi kita merasa aman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karenanya, kita tidak hanya memperhatikan atau fokus kepada apa yang sudah kita lakukan, tapi kita harus senantiasa berpikir bagaimana kita meningkatkan ibadah kita itu, sehingga ibadah-ibadah itu dapat menghapuskan kita dari dosa-dosa. Dan yang dimaksud dosa di sini adalah dosa kecil, as-saghair. Karena di akhir hadis itu disebutkan majtunibatil kabair, selama seseorang menjauhkan dosa-dosa besar. Jadi salat kita, ibadah Jumat kita, Ramadan kita itu bisa menghapuskan dosa kecil selama kita meninggalkan dosa-dosa besar. Karena tidak ada cara untuk menghapuskan dosa besar kecuali dengan taubatan nasuha, dengan bertobat kepada Allah secara sungguh-sungguh. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang kepada kalian untuk melakukannya, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga yang telah dijanjikan. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.